Oke, selamat pagi ya. Di pertemuan ketiga dari automata dan teori bahasa. Jadi di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang DFA atau Deterministic Finite Automata ya. Oke. Jadi pertama definisinya dulu. Ya, artinya untuk setiap simbol input ya dapat ditentukan status ke mana mesin akan bergerak. Itu kita dapat di slide yang pertama juga dapat kita jelasin ya. Jadi seperti pertemuan minggu lalu, ini akan berisi tuple. Ya, tuple itu adalah variabel yang ada pada DFA ini gitu ya. 5 tuple yaitu key, ya, sigma, dan ini ya pergerakannya, dan key 0, initial state sama final stage-nya ya. Ya, intinya itu penjelasannya adalah key ya, adalah himpunan keadaan ya, keadaan yang terbatas sana, himpunan simbol terbatas yang disebut dengan alfabet. Intinya key ini adalah state-nya ya, sedangkan sigma ini adalah pergerakannya gitu ya, simbol pergerakannya. Oke, dan ini adalah fungsi transisi di mana ini ya, key kali sigma menghasilkan key. Ya, intinya karena dalam graf kita anggap misalnya begini ya, apa namanya, key itu adalah verticusnya ya, dan sigma itu adalah edge-nya, sehingga setiap ada pergerakan kan ujungnya berakhir di verticus gitu ya, seperti itulah anggap ya sana. Itu ya. Jadinya key 0 adalah status awal dari mana input diproses. Jadinya dari mana gitu ya. Ya key 0 adalah bagian dari key, harus bagian dari key. Kalau misalnya nggak ada bagian dari key, ya nggak bisa mulai dong gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi F adalah himpunan keadaan akhir ya. Yang ini dianggap sebagai accepted. Kalau misalnya nyampe sini berarti accepted ya. Dan ini F juga bagian dari key ya tentunya. Seperti itu. Ya, di mana key juga ini memiliki yang lain gitu ya. Intinya ini ya, seperti yang saya jelasin tadi, representasi dari DFA disebut dengan state diagram karena state-nya jelas kemana ya. Jadi verticus mewakili state ya, arc atau busur mewakili label alfabet ya, dimasukkan ke transisi. Jadinya biasanya garisnya nggak lurus tapi busur gitu ya. Initial state ya dilambangkan sebagai busur masuk tunggal ya, yang kosong, empty, kosong biasanya. Terus final state biasanya lingkarannya double gitu ya. Seperti itu. Oke, langsung aja barangkali dengan contoh ya. Oke, nah di sini misalnya key-nya adalah ABC ya. Ininya verticus dan pergerakannya adalah 01. Nah, di contoh slide yang di-share oleh Bu Budi, karena sigmanya berupa A dan B. Intinya sama aja gitu ya. Kalian mau pakai X, Y, Z, IJK, ataupun simbol yang lainnya bebas. Jadinya sini tidak ada keharusannya. Jadi kalau di sini mungkin Q1, Q2, di sini ABC sama ya. Jadi kita sesuai kita. Ya, misalnya di sini juga berupa nama gitu juga boleh ya. Misalnya apa namanya, suhu panas. Habis itu lanjutannya udara lembab. Nah, seperti itu misalnya ini ya, kalau kalian di data mining itu menggunakan genetic programming atau genetic network programming, mirip sekali seperti ini ya, menggunakan uh, pengacakan dari evolutionary computation sendiri untuk secara acak ini ya mendapatkan pola dari data gitu. Itu juga mirip seperti itu di sana ya. Kayaknya Q0 sama dengan A, mulanya dari A gitu ya. F sama dengan C-nya, final state-nya C. Kalau nggak di C berarti nggak accepted gitu ya. Jadinya di sini ini juga biasanya ditentukan ya, bukan kalian yang apa namanya membuat, tapi ini pergerakannya. Jadinya A ya. Di 0 dia muter di A itu sendiri ya, terus di state 1. Nah, kenapa di sini cuma ada 0 dan 1? Karena sigma di sini ada hanya 0 dan 1. Ya,
Kalau misalnya di sini 012, otomatis di sini next stage for input 2 gitu. Jadi di sini ada lagi satu gitu ya. Jadinya di sini kok gerakannya cuma dua gitu. Nggak selalu dua, tapi bisa lebih dari dua gitu ya pergerakannya. Jadinya bisa sesuka kalian, nggak terbatas, sampai 100 juga boleh kalau nggak pusing ngitungnya ya. Oke, itu. Di A baru ke B ya. B, C ya. Nyampe di C, C-nya muternya di C, bukan di nolnya muter. Di state satunya muter ya. Di C, B, A ya. Kalau ini tidak ada muter di tempat, tapi langsung dari B ke A gitu ya. Di sana. Oke. Gitu. Bisa kita lihat di sini ya. Kita buka A, A, B ya. Coba kita lihat sini. Ya, A, ya, B, ya. Jadinya nolnya, gerakan nolnya dia muter di tempat. Gerakan selanjutnya baru ke B, gitu ya. Coba kita lihat ini B, C, C ya. B, C, C, sehingga di sini bisa kita lihat ya B, ya C, ya. B pindah ke C, dari C ini ya, muter di tempat. Oke. Oke, ini ya, jadinya bisa kita lihat uh, CBA ya, sana berarti dari C ya, ke B ke A gitu ya. Jadinya yang paling lurus adalah ini gitu ya. Jadi kenapa urusannya begini ya, suka-suka yang bikin soal gitu ya. Suka-suka yang bikin soal, jadinya seperti itulah ininya gitu ya. Itu jadinya bisa jadi nanti soalnya dikasih gambar gitu kan ya. Kalian membuat ininya gitu misalnya. Ya, atau menjabarkan ininya gitu misalnya ya soal. Ya. Nah, itu ya jadinya kebayang ya, jadinya bisa diikutin aja. Kan di sini kenapa tidak ada putar di tempat di B, karena nggak ada BB double ya sana ya di sini ya. Itu. Ya, itu ini ada AA, ada CC ya. Ini AA-nya di sini, CC-nya di sini ya. Ini C-nya lingkarannya 2 karena dia adalah final stage-nya gitu ya. Oke. Ya, kita lanjut. Jadinya di sini nggak cuma itu ya, nggak cuma grab gitu aja, tapi juga ada kondisi diterima dan ditolak gitu ya. Jadinya semua string dipindai ya. Dan berakhirnya di ini ya, apa namanya? Sorry, salah ya. Oke, menolak ya. Gitu. Katanya menolak ya. Kondisi apa yang diterima? Ini bisa kita ikutin ya. Di kasus contoh 2 ya. Sama dengan satu. Misalnya di sini L ya, language sama dengan 010, dengan initial state sama dengan A. Coba kita ini ya. 0, 1 ya, 0. Oke. Berhenti di C ya. Oke. Itu ya. Terus sekarang 0, 1 ya, dan di B ya. Tentunya 0 ya, 1. Berarti berhenti di C juga gitu ya. Sama. Nah, sekarang kalau di C ya 00 ya. 00 dengan C. Oke. Sini. Artinya sini 0 0 ya. Jadi di sini sudah mulai nggak beraturan ya. Nggak mesti 01 ternyata. Dari 0 boleh 0 ya gitu. 0 0. Jadi ini juga sifatnya independen ya. Independen ininya boleh milih. Nggak mesti 1, nggak mesti ini ya. Dari 0 nggak mesti 1. Dari 0 boleh 0 lagi. Akhirnya balik dan berakhir di C gitu ya. Gitu. Misalnya dari A ya. Ini 1 0 itu juga boleh ya. Di sini adalah dari A 1 0. Berarti langsung ya. 1 0. Oke. Jalan lebih ringkas ya menuju ini semuanya berakhir di C, dianggap accepted ya. Jadi 01 tidak mesti beraturan. Yang kalian ditolak seperti apa gitu ya. Misalnya ini ya 011 ya, berakhir di A ya. Coba kita lihat 0 ya, 1 1 ya, 011. Balik lagi ke A ya. Terus yang B ya, ini 010 ya. Jadi 0 ya, 1 0. Balik lagi ke B ya. Yang ini 010 ya, C berarti di A ya. C.
0, 1, 0 ya, berakhir di A lagi ya. 1, 0, 1, 1, 0 ya. 1, 0, 1, 1, 0. Oke. 1, 0 ya. 1, 1, 0 ke B gitu ya. Sana seperti itu. Nah, ini yang akan ditolak gitu ya, language yang tidak acceptable. Ini itulah fungsi final state ya. Seperti itu. Ya simple, saya kasih super basic di sana, nanti bisa lihat slide referensi lain untuk pengembangannya ya. Oke, itu mungkin minimal yang harus kalian tahu. Sekian, terima kasih ya.